Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan materi persamaan diferensial orde 2 penerapan pada rangkaian arus listrik. Adapun nama anggota kelompoknya, yang pertama saya sendiri, Cecep, NIM 19081050082. Yang kedua ada Ariko Basama, NIM 19081051112. Yang ketiga ada Salsabila Fikri Hakim, NIM 19081051112. Dan yang keempat ada Yeyen Dida Khairun Nisa, NIM 19081051119. Di sini ada sedikit profil mengenai profil diri saya sendiri. Nama saya Cecep, NIM 19081050082. Mahasiswa Tadris Matematika semester 4 kelas C, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Institut Agama Islam Syekh Nurjati, Cirebon. Langsung saja masuk ke materi. Sebelum memasuki ke dalam penerapan kerangkaian listrik, di sini saya akan sedikit menjelaskan persamaan diferensial orde 2. Untuk bentuk umumnya sendiri, persamaan diferensial orde 2 memiliki Y double aksen plus P plus G, Px Y aksen plus Gx Y sama dengan Rx, Px dan Gx disebut koefisien jika Rx sama dengan 0. Maka persamaan diferensial di atas bisa disebut persamaan diferensial homogen, ataupun untuk sebaliknya atau lawan dari persamaan diferensial non homogen itu disebut persamaan diferensial non homogen. Persamaan diferensial biasa linier orde 2 homogen dengan koefisien konstan memiliki bentuk umum yaitu Y double aksen plus A Y aksen plus BY sama dengan 0, di mana A, B merupakan konstanta sembarang. Maksudnya itu konstanta sembarang yaitu untuk A dan B itu bilangan-bilangan yang telah ditentukan atau bilangan sembarang atau bilangan real. Untuk yang pertama ada solusi homogen atau persamaan diferensial homogen. Diketahui Y aksen plus AY. Diketahui Y double aksen plus A Y aksen plus BY sama dengan 0. Dimisalkan Y sama dengan eksponensial pangkat Rx, maka persamaannya berubah menjadi R pangkat 2 plus A R plus B sama dengan 0, sebuah persamaan kuadrat. Jadi kemungkinan akar-akarnya yaitu ada 3, atau bisa dikatakan dibedakan menjadi 3. Yang pertama itu ada akar real berbeda untuk R1 dan R2 nya. Untuk R1 tidak sama dengan R2, maksudnya seperti itu. Memiliki solusi basis Y1 sama dengan eksponensial R1 pangkat. Memiliki basis Y1 sama dengan eksponensial pangkat R1 X, dan Y2 sama dengan eksponensial pangkat R2 X, dan punya solusi umum dari persamaan diferensial homogen yaitu Y sama dengan C1 eksponensial pangkat R1X plus C2 eksponensial pangkat R2X. Yang kedua itu ada akar real kembar, di mana R sama dengan R1 sama dengan R2. Jadi untuk akarnya kembar itu R-nya sama. Memiliki solusi basis Y1 sama dengan eksponensial pangkat Rx, dan Y2 sama dengan X eksponensial pangkat Rx, dan memiliki solusi Y sama dengan C1 eksponensial pangkat Rx plus X eksponensial pangkat X, yang membedakan antara akar yang berbeda dengan
berbeda, ya, sama dengan Y1, sedangkan untuk akar kembal yaitu ditambah X di depan X eksponensialnya. Yang ketiga ada akar kompleks konjugat, di mana R1-nya sama dengan U plus WI, R2-nya sama dengan U dikurangi WI, memiliki solusi basis Y1 sama dengan eksponensial pangkat UX cos WX, dan Y2-nya memiliki Y2 sama dengan eksponensial UX sin WX, dan punya solusi umum Y sama dengan eksponensial pangkat UX dalam kurung C1 cos WX plus C2 sin WX. Jadi untuk akar kompleks konjugat itu sangat berbeda dengan akar real kembar dan akar real berbeda. Langsung saja masuk ke contoh soal. Ada 2 soal. Yang pertama itu diketahui sebuah soal Y double aksen plus 5Y aksen plus 6Y sama dengan 0. Persamaan karakteristiknya ditemukan R plus 2, R plus 3 sama dengan 0. Sehingga nilai R1 sama dengan negatif 2 atau R2 sama dengan negatif 3. Maka untuk solusinya itu Y sama dengan C1 eksponensial pangkat negatif 2X plus C2 eksponensial pangkat negatif 3X. Jadi seperti itu. Ini sesuai dengan cara akar yang berbeda. Untuk soal nomor 2, diketahui sebuah soal Y double aksen plus 6Y aksen plus 9Y sama dengan 0. Persamaan karakteristiknya sama dengan R plus 3, R plus 3. Nah, ini untuk nilai R-nya sama. Maka ini menggunakan cara akar real kembar dengan 0. R1 sama dengan R2 sama dengan negatif 3. Maka solusinya yaitu Y sama dengan C1 eksponensial pangkat negatif 3X plus C2X eksponensial pangkat negatif 3X, sesuai dengan ciri dari akar realnya kembar. Nah, untuk selanjutnya yaitu persamaan diferensial non homogen. Bentuk umumnya yaitu kurang lebih hampir sama, namun di sini nanti ada perbedaannya. Itu nanti di solusi akhirnya sangat berbeda dengan persamaan diferensial non homogen. Bentuk umumnya Y double aksen plus PX Y aksen plus GX Y sama dengan RX, dengan RX tidak sama dengan 0. Maka untuk solusi akhirnya atau solusi totalnya Y sama dengan YH plus YP, di mana untuk YH sama dengan solusi persamaan diferensial homogen, sedangkan untuk YP solusi persamaan diferensial non homogen. Adapun cara untuk menentukan YP itu ada 2 metode. Yang pertama adalah metode koefisien tak tentu, dan yang kedua ada metode variasi parameter. Namun di sini saya akan membahas satu metode saja, yaitu menggunakan metode koefisien tak tentu. Di sini saya sudah membuat sebuah tabel metode koefisien tak tentu. Jika YP yang serupa dengan RX lalu disubstitusikan ke dalam persamaan. Untuk RX, ketika RX-nya sama dengan eksponensial MX, maka untuk YP-nya sama dengan A eksponensial pangkat MX. Ketika untuk RX-nya sama dengan X pangkat N, maka untuk YP-nya AN X pangkat N plus AN dikurangi 1 plus N kurangi 1 X pangkat N kurangi 1, dan seterusnya. Yang ketiga, Rx sama dengan sin Wx. Untuk YP-nya maka A cos Wx plus B sin Wx. Ketika Rx sama dengan cos Wx, YP-nya A cos Wx plus B sin Wx. Untuk yang selanjutnya, Rx sama dengan eksponensial pangkat Ux sin Wx. Maka untuk YP-nya eksponensial Ux dalam kurung A cos Wx plus B sin Wx. Dan yang terakhir juga sama, hanya yang membedakan cos dan sinnya. Adapun catatan,
solusi parsial tidak boleh muncul pada solusi homogennya. Jika hal ini terjadi, maka harus dikalikan solusi khususnya dengan faktor X atau X pangkat 2, sehingga tidak memuat lagi solusi homogennya. Langsung saja masuk ke contoh soal. Diketahui sebuah soal Y double aksen negatif 3Y aksen plus 2Y sama dengan eksponensial pangkat X. Yang membedakan yaitu Rx-nya tidak sama dengan 0. Ingat, untuk membedakan atau ciri dari persamaan diferensial homogen dan homogen itu hanya di 0 dan tidak 0. Untuk homogen Rx-nya sama dengan 0, dan untuk non homogen Rx-nya tidak sama dengan 0. Langsung saja jawab. Persamaan karakteristiknya ditemukan R kuadrat negatif 3R plus 2 sama dengan 0 jika dan hanya jika diketemukan R negatif 2, R negatif 1 sama dengan 0, sehingga dapat atau didapat R1 sama dengan 2 dan R2 sama dengan 1. Maka solusi homogennya adalah untuk YH sama dengan C1 eksponensial pangkat 2X plus C2 sama dengan eksponensial pangkat X. Untuk YP dipilih dari YP sama dengan A eksponensial pangkat negatif X. YP aksen sama dengan negatif A eksponensial pangkat negatif X. Jika dan hanya jika YP double aksen sama dengan A eksponensial pangkat negatif X. Kemudian kita masukkan atau kita substitusikan soal tersebut ke persamaan diferensial yang sudah tadi disebutkan, yaitu YP double aksen, sehingga dimunculkan A negatif A eksponensial pangkat negatif X plus 3A eksponensial pangkat negatif X plus 2A eksponensial pangkat negatif X sama dengan eksponensial pangkat negatif X. Jika dan hanya jika dijumlahkan, hasilnya menjadi 6A eksponensial pangkat negatif X sama dengan eksponensial pangkat negatif X, sehingga A sama dengan 1/6. Maka ditemukan solusi umum persamaan diferensial di atas adalah secara keseluruhan dari soal tersebut Y sama dengan C1 eksponensial pangkat 2X plus C2 eksponensial pangkat X plus 1/6 eksponensial pangkat negatif X, dan hasilnya seperti itu. Nah, untuk selanjutnya kita memasuki ke penerapan persamaan diferensial orde 2 pada rangkaian arus listrik. Perhatikan suatu rangkaian atau gambar di samping dengan sebuah tahanan R ohm dan sebuah kumparan L Henry dan sebuah kapasitor C farad. Dalam rangkaian seri dengan sumber gaya elektromotif yang menyediakan suatu voltase ET volt pada saat T. Menurut hukum Kirchhoff, untuk kasus ini muatan Q pada kapasitor diukur dalam kolom memenuhi L D pangkat 2 Q per dt pangkat 2 plus R dq plus dt plus 1 per C Q sama dengan ET. Untuk lanjutan, arus I sama dengan dq plus dt diukur dalam ampere memenuhi persamaan yang diperoleh dengan pendiferensialan persamaan di atas terhadap T. Maka jadinya L per D pangkat 2 I per dt pangkat 2 plus R di plus dt plus 1 per C I sama dengan E aksen T. Agar lebih mudah memahami, langsung saja masuk ke contoh soal. Di contoh soal ini itu saya buat cuma satu contoh soal. Diketahui tentukan muatan Q dan arus
I sebagai fungsi dari waktu T dari suatu rangkaian RLC dengan R sama dengan 16 ohm, L sama dengan 0,02 Henry, dan C sama dengan 2 kali 10 pangkat negatif 4 farad, dan E sama dengan 12 volt dengan diasumsikan saat awal arus dan muatannya adalah 0 pada waktu saklar S ditutup. Langsung saja jawab. Menurut hukum Kirchhoff tentang rangkaian RLC didapat 0,02 Ki double aksen plus 16 Ki aksen plus 5000 Ki dengan 12. Agar lebih mudah, kita bisa sederhanakan. Untuk Ki double aksen plus 800 Ki plus 250.000 Ki sama dengan 600. Next. Lanjutan. Maka untuk persamaan karakteristiknya R pangkat 2 plus 800 R plus 250.000 sama dengan 0, sehingga diperoleh akar-akar persamaannya R sama dengan negatif 400 plus minus 300 I. Untuk solusi homogennya QH sama dengan eksponensial pangkat 400 pangkat negatif 400 C dikali atau dalam kurung C1 cos 300T plus C2 sin 300T dengan menggunakan metode koefisien tak tentu dengan mengambil QP sama dengan A. K didapat QP sama dengan 2 kali 4 kali 10 pangkat negatif 3. Jadi solusi umumnya adalah Q sama dengan 2,4 kali 10 pangkat negatif 3 plus eksponensial pangkat negatif 400T dikali C1 cos 300T plus C2 sin 300T. Dengan memasukkan syarat awal Q 0 sama dengan 0 dan I 0 sama dengan 0, maka diperoleh untuk C1-nya sama dengan negatif 2,4 kali 10 pangkat negatif 3 dan C2-nya sama dengan negatif 3,24 kali 10 pangkat negatif 3. Jadi solusi khususnya adalah Q sama dengan 10 pangkat negatif 3 dalam kurung 2,4 negatif eksponensial pangkat negatif 400T 2,4 cos 300T plus 3,2 sin 300T, sehingga dengan menggunakan pendiferensialan diperoleh untuk I T sama dengan Q aksen T sama dengan 2 eksponensial pangkat negatif 400T sin 300T. Jadi hasilnya seperti ini. Ini menggunakan eksponensial cara yang ketika R-nya kembar atau akar nilainya kembar. Dan hasilnya sudah ketemu, yaitu IT sama dengan Q aksen T sama dengan 2 eksponensial pangkat 400T sin 300T. Perkenalkan, nama saya Ariko Basamah, NIM 1908105086, mahasiswa Tadris Matematika semester 4, kelas C, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan FITK IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Di sini saya akan membahas mengenai aplikasi PD Ordo 2 pada rangkaian listrik yang harus mengutamakan 4 aturan, yaitu yang pertama adalah hukum 2 Kirchhoff tentang tegangan jumlah atau sigma keseluruhan tegangan dalam loop tertutup adalah 0. Yang kedua yaitu tegangan pada resistor FR sebanding dengan arus yang melewatinya yang dirumuskan dengan FR sama dengan I dikali R. Yang ketiga yaitu ada tegangan pada kapasitor adalah sebanding dengan muatan elektrik pada kapasitor, yaitu Q yang dirumuskan FC sama dengan 1/C dikali Q.
Yang keempat yaitu ada tegangan pada indukator sebanding dengan laju perubahan arus listrik yang mengalir dalam satu waktu dirumuskan sebagai berikut. FL sama dengan L dikali DI per DT. Nah, di sini juga saya akan membahas mengenai rangkaian LC seri. Rangkaian LC seri dengan sumber baterai E-volt dengan rumus atau dengan menggunakan hukum Kirchhoff menghasilkan model persamaan diferensial dengan rumus di bawah ini, yaitu FL ditambah FC sama dengan E, dengan keterangan FL itu adalah tegangan pada induktor, yaitu L-nya dikali dengan DI per DT, sedangkan FC adalah tegangan pada kapasitor, yaitu C yaitu 1 per C integral I dikali DT. Diketahui bahwa I adalah sama dengan dQ per dt, dengan Q adalah muatan dalam kolom, sehingga model persamaan dapat dituliskan L dikali DI per dt ditambah 1 per C integral I dikali dt sama dengan E. Untuk menghilangkan tanda integral persamaan didiferensialkan, maka L dikali D per dt dalam kurung DI per dt tutup kurung ditambah 1 per C integral D per dt dikali I dt sama dengan D per dt dalam kurung E tutup kurung, yang menghasilkan L dikali D kuadrat I per dt kuadrat ditambah 1 per C dikali I sama dengan D per dt dalam kurung E tutup kurung, atau kita dapat tuliskan L dikali D kuadrat Q per dt kuadrat ditambah 1 per C dikali Q sama dengan dalam kurung E tutup kurung. Nah, di sini contoh soal persamaan diferensial order 2 dengan soal tentukan kuat arus I dalam kurung T rangkaian LC jika L sama dengan 10 Henry, C sama dengan 0,04 Farad, E sama dengan 0 volt. Penyelesaiannya yaitu diketahui bahwa dari soal yaitu L sama dengan 10 Henry, C-nya yaitu sama dengan 0,004 Farad, yang E-nya sama dengan 0 volt. Dengan menggunakan rumus L dikali D kuadrat I per dt kuadrat ditambah 1 per C dikali I sama dengan dalam kurung E. Sebelumnya di sini saya akan memberitahukan bahwa teman-teman bisa lihat bagian sebelah kanan, yaitu jika sumber baterai E sama dengan 0, maka rumus tersebut dapat dirubah seperti D kuadrat I per dt kuadrat ditambah 1 per C dikali L dikali I sama dengan 0. Persamaan karakteristik dari PD di atas yaitu R kuadrat ditambah 1 per CL sama dengan 0. Akar-akar persamaan karakteristiknya yaitu R 1 dan 2 sama dengan plus minus I akar 1 per CL, sehingga penyelesaian umum Y dalam kurung T sama dengan A cos akar 1 per CL dikali T ditambah B sin akar 1 per CL dikali T. Di sini saya akan menerapkannya pada soal ya, yaitu D kuadrat I per dt kuadrat ditambah 25I. Di sini 25 itu dari 1 per CL sama dengan 0. Persamaan karakteristik dari PD-nya yaitu R kuadrat ditambah 25 sama dengan 0. Akar-akar persamaan karakteristik yang dihasilkan yaitu R12 sama dengan plus minus I5. Penyelesaian PD-nya I dalam kurung T sama dengan A cos 5T ditambah B sin 5T. Oke, selanjutnya ini adalah profil saya, Salsabila Fikriah Hakim, NIM 1908105112, mahasiswa Tadris Matematika semester 4 kelas C, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Institut Agama Islam Syekh Nurjati Cirebon.
Nah, di sini ada soal yaitu tentukanlah muatan Q dan I sebagai fungsi waktu T dalam rangkaian LLC seri jika R sama dengan 12 ohm, L sama dengan 0,02 Henry, C-nya itu sama dengan 2 kali 10 pangkat min 4 farad, dan E-nya itu sama dengan 8 volt pada saat T sama dengan 0, arus I sama dengan 0, dan muatan kapasitor Q sama dengan 0. Nah, untuk penyelesaiannya sebagai berikut. Persamaan yang digunakan untuk menyelesaikan kasus di atas yaitu menggunakan persamaan L dikali D kuadrat dikali Q per dt kuadrat ditambah R dikali dQ per dt ditambah 1 per C dikali Q sama dengan E. Nah, selanjutnya itu substitusikan R, L, C, dan E-nya itu ke dalam persamaan di atas yang menghasilkan 0,02 dikali D kuadrat Q per dt kuadrat ditambah 12 dQ per dt ditambah 1 per 2 kali 10 pangkat min 4 dikali Q sama dengan 8. Nah, selanjutnya itu sama dengan D kuadrat Q per dt kuadrat ditambah 600 dQ per dt ditambah 250.000 dikali Q sama dengan 400. Selanjutnya ada persamaan homogen. Yang pertama, persamaan karakteristik, yaitu R kuadrat ditambah 600 ditambah 250.000 sama dengan 0 mempunyai akar-akar sebagai berikut. R1,2 sama dengan min 600 kurang lebih akar 360.000 dikurangi 1 juta per 2 sama dengan min 300 kurang lebih 400i, sehingga penyelesaian homogen itu didapat QH sama dengan E pangkat min 300 dikali C1 cos 400T ditambah C2 sin 400T. Nah, selanjutnya itu ada persamaan tak homogen. Dengan menggunakan metode koefisien tak tentu, maka didapatkan QK sama dengan A, dQK per dt sama dengan 0, D kuadrat QK per dt kuadrat sama dengan 0. Nah, substitusikan persamaan tadi itu ke dalam persamaan D kuadrat Q per dt kuadrat plus 600 dikali dQ per dt ditambah 250.000 Q sama dengan 400. Nah, menghasilkan Q-nya itu sama dengan 1,6 dikali 10 pangkat min 3, maka Q T sama dengan 1,6 dikali 10 pangkat min 3 ditambah E pangkat min 300 dikali C1 cos 400T ditambah C2 sin 400T. Nah, selanjutnya itu IT diperoleh di diferensiasi IT didapatkan IT sama dengan dQ per dt sama dengan min 300 dikali E pangkat min 300 dikali C1 cos 400T ditambah C2 sin 400T dikali E min pangkat min 300 dikali min 400 C1 sin 400T ditambah 400 C2 cos 400T. Maka IT-nya itu sama dengan E pangkat min 300 dalam kurung min 300 dikali C1 ditambah 400 dikali C2 dikali cos 400T ditambah min 400 C1 dikurangin 300 C2 dikali sin 400T. Nah, bila diberlakukan syarat awal T0 sama T sama dengan 0, I sama dengan 0, dan Q sama dengan 0, maka 0 sama dengan 1,6 dikali 10 pangkat 3 C1 yang menghasilkan C1 nya itu 1,6 dikali 10 pangkat 3. Nah, untuk 0 sama dengan min 300 ditambah 400 C2 yang menghasilkan C2 nya itu sama dengan 3C1 per 4 sama dengan min 1,2 dikali 10. Jadi penyelesaian lengkap muatan listrik adalah QT sama dengan 10 pangkat 3
dikali 1,6 dikurangin E pangkat min 300T dikali 1,6 cos 400T ditambah 1,2 sin 400T. Saya Yendida Khairunisa, mahasiswi Tadris Matematika kelas 4C, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, YIN Syekh Nurjati Cirebon. Langsung saja kita ke penerapan selanjutnya pada persamaan diferensial orde 2. Terdapat soal suatu induktor 2 Henry, resistor 16 ohm dan kapasitor 0,02 farad dihubungkan secara seri dengan suatu baterai dengan GGL E sama dengan 100 sin 3T. Pada T sama dengan 0, muatan dalam kapasitor dan arus dalam rangkaian adalah 0. Maka tentukan A muatan, B arus pada T lebih besar dari 0. Penyelesaiannya, yang pertama kita tulis terlebih dahulu apa yang diketahui dalam soal, yaitu induktor L sama dengan 2 Henry, resistor R sama dengan 16 ohm, kapasitor C sama dengan 0,02 farad dan GGL E sama dengan 100 sin 3T. Langsung saja kita menjawabnya. Di sini kita menggunakan persamaan rangkaian RLC. Misalkan Q dan I menyatakan muatan dan arus sesaat pada waktu T, berdasarkan hukum Kirchhoff, maka diperoleh persamaan. Nah, di sini kita langsung masukkan yang diketahui tadi ke persamaan rangkaian RLC, sehingga didapat persamaannya 2 DI per DT ditambah 16I ditambah 1 per 0,02 Q sama dengan 100 sin 3T. Karena I-nya DQ per DT, nah di sini I-nya kita masukkan ke persamaan yang tadi, sehingga didapat 2 D kuadrat Q per DT kuadrat ditambah 16 DQ per DT tambah 1 per 0,02 Q sama dengan 100 sin 3T. Lalu kita sederhanakan, maka diperoleh D kuadrat Q per DT kuadrat tambah 8 DQ per DT ditambah 25 Q sama dengan 20 sin 3T. Nah, selanjutnya selesaikan ini terhadap syarat Q sama dengan 0, DQ per DT sama dengan 0 pada T sama dengan 0. Sehingga kita memperoleh hasil akhirnya A untuk muatan kita nyatakan dengan Q. Q sama dengan 25 per 52, 2 sin 3T dikurangi 3 cos 3T. Ditambah 25 per 52 E pangkat negatif 4T 3 cos 3T tambah 2 sin 3T. Untuk yang B, arus kita nyatakan dengan I. I sama dengan DQ per DT sama dengan 75 per 52 2 cos 3T tambah 3 sin 3T kurangi 25 per 52 E pangkat negatif 4T 17 sin 3T tambah 6 cos 3T. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.